Aku tidak berpikir ketika keluar untuk pertama kalinya, aku telah menemukan hal baik seperti Raja Ular Air Hitam, dan baru saja akan mendapat keuntungan. Tetapi malah ada perampok yang kuat. Aku tidak tahu keberuntungan semacam apa ini. Pikir Fang Han, dia tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba, serangan dengan kecepatan yang sangat cepat dan ganas, serta gangki yang lebih kuat dari Truki, membuat satu serangannya tidak bisa ditolak, karena kekuatannya berbeda. Fang Han tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari orang yang akan datang. Dia hanya merasa bahwa pihak lain terselubung dalam aliran udara putih, bayangan gelap terus bergoyang, membuat suara gelombang sonik dengan guncangan yang kuat, sehingga membuat tubuhnya tampak hancur. Namun, dia bukanlah Fang Xiaolin atau Long Yao. Dia adalah orang yang telah mengembangkan energi sejati, juga seorang kaisar kayu Truki dengan kekuatan magis kuno, dan berlatih tubuh emas Luo Jin. Tentu saja dia tidak akan lemah. Ketika pihak lain menyelimuti seluruh tubuhnya, Fang Han mengeluarkan jurus Oktav Tianlong bersama dengan jurus musim semi, menjadi gelombang ledakan dan memblokir pihak lain, dan memusnahkan ki yang menutupinya. Sosok itu diblokir, dan berhenti untuk sementara waktu. Sepertinya dia tidak berharap Fang Han dapat mengeluarkan teknik pembunuhan suara yang begitu kuat. Kekuatan Oktav Tianlong telah meningkat secara eksponensial dengan tingkat kedalaman kultivasi. Namun, energi sejati Fang Han tidak berhenti. Tongkat kayu biru segera muncul di tangannya, dan itu dihempaskan langsung menuju ke kepala pihak lain. Pada titik ini, pihak lain terdiam. Fang Han juga melihat wajah pihak lain sedikit lebih jelas. Dia adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam, dengan 3 janggut panjang dan wajah rupa-rupa warnanya. Tampaknya dipanggang di bawah matahari sepanjang tahun, atau karena pelatihan. Pria parubaya berbaju hitam ini memiliki wajah suram, matanya ganas, bibirnya dower dengan senyum dingin, dan lidahnya terkulai sedikit mencibir. Sekilas, ia terlihat seperti terbiasa mencuri dan membunuh orang. Dia berkata, "Woi, aku telah menunggu kesulitan ular Raja Air Hitam ini muncul dari laut dalam selama sebulan, hanya untuk menaklukkannya ketika menjadi Jiao, dan kamu malah benar-benar merebutnya. Sialan, terkutuk kau, Jia Ancuk." Setelah lelaki itu berhenti cekcok, dia menghancurkan jaring-jaring Fang Han dihancurkan, membuatnya kehilangan kendali atas ular Raja Air Hitam. Ular itu menjerit lagi, tubuhnya bergerak dan terbang bersama air. Pria itu menembak ular Raja Air Hitam dengan tangan besarnya, meremasnya sampai 7 inci, dan mengangkatnya bik udara. Sepertinya ingin membawa ular raksasa ini pergi. Fang Han melihat orang ini mampu mengangkat ular raksasa menggunakan kekuatan magis dengan mudah. Pada saat yang sama, dia terkejut heboh, tetapi dia tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Dengan raungan keras, Fang Han mengumpulkan 90% dari energi sejati di benaknya. Ini adalah cara menggunakan energi sejati yang merupakan langkah dalam Kingdi Muhuanggong. Wajah pria parubaya itu menyeringai lagi, dan dia berkata, "Beraninya kau memamerkan kekuatanmu yang buruk di depanku. Aku akan memberitahumu apa yang disebut keahlian Pulau Keputusasaan." Di antara kata-katanya, pengawal ki terbentuk secara otomatis, dengan telapak tangan yang sangat aneh, hanya ada 3 jari, seperti cakar burung 3 jari, memiliki rune bengkok, tersusun 3 kata, mutlak, ruksak, dan siksa. Cakar gangki lelaki ini bertabrakan dengan ki kayu Fang Han sekali lagi, membuat Zen Ki Fang Han hancur, tetapi pria parubaya berkulit hitam ini juga terguncang bolak-balik di langit, dan butuh beberapa mil untuk stabil. Ular raksasa yang tertangkap di kejauhan juga sedikit tersebar karena kituan pulau putus asa ini dan jatuh ke laut lagi. Ki macam apa ini? Kualitasnya sangat tinggi, ucap penguasa pulau putus asa itu melihat sekilas. Meskipun dia berada di ranah yang lebih tinggi dari Fang Han, tetapi dia benar-benar dipukul mundur oleh kemarahan Fang Han.
Ini adalah keterampilan yang luar biasa. Dia sudah merasakan kekuatan Fang Han sepanjang pertarungan. Itu luas, ulet dan agung, seolah-olah musim semi akan datang, penuh dengan kemuliaan dan tidak bisa sirna. Fang Han berkata, penguasa Pulau Putus Asa, aku adalah murid sejati Yu Huamen. Kau hanyalah pembudidaya kecil biasa, apa kau berani menantang Yu Huamenku? Mungkinkah kau ingin mati? Teriak Fang Han meraung keras, tetapi energi sejatinya diam-diam terkonsentrasi lagi, mengalir dalam benaknya, bersiap untuk pukulan terkuat. Kamu adalah murid Yu Huamen? Tanya penguasa Pulau Putus Asa itu mendengar kejutan, wajahnya keruh dan tidak menentu, dan sepertinya sedikit gemetar. Tepat pada saat penguasa Pulau Putus Asa itu bingung, Fang Han mulai bergerak lagi. Hei, Yan, lakukan. Suruh Fang Han menyapa naga Yan untuk mengatur pembunuhan. Ketika cahaya biru meledak, itu berubah menjadi kayu raksasa dengan tekanan yang menghancurkan, dan lebih cepat, dengan naga air suci mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya, menjadi pisau dan panah air yang menutupi penguasa Pulau Putus Asa, mencekik dan mengikisnya. Dia berteriak menjadi ketiadaan.